banyak di Indonesia atlet kadet bermain seperti atlet senior. Banyak itu di open juga banyak gitu. Indonesia banyak ya. Iya, cuman kan kita tunggunya di senior kan. Nah, sampai nggak akhirnya ke senior? Rata-rata nggak sampai. Nah, ada beberapa cerita tentang taekwondo ya, persiapan menghadapi Olimpik atau persiapan menghadapi kejuaraan dunia gitu ya. Ada negara waktu itu pertandingannya di Meksiko. Meksiko tuh dataran tinggi. Tim Inggris itu latihannya ada satu tempat mereka, terus disetel, bisa disetel suhu dan kelembaban serta ketinggiannya gitu. Karena kan kayak kita latihan di dataran tinggi itu kan apa ya, lebih sulit lah mengambil oksigennya kan. Ya. Sampai mereka tuh beraklimatisasi itu satu tempat seperti gor gitu ya, gor tapi mungkin khusus untuk militer atau apa. Nah, disetel seperti di kondisi di sana. Latihanlah di tempat itu beberapa lama gitu. Nah, itu Inggris tuh. Nah, jadi kita ya enggak, belum ada nih. belum ada. Jadi sebenarnya ya udah harus ke arah sana gitu. Kalau mau menghadapi event internasional yang memang level tinggi gitu, persiapannya pun harus sampai segitu gitu. Kalau yang saya dengar Bam ya, katanya kita ini sebenarnya mungkin metode latihan sama lah, cuma mungkin try out internasional mungkin yang kurang ya. Di saat apa namanya atlet-atlet dari negara lain itu udah ikut apa ya, Super Series atau apa Grand ya Prix, kan. Grand Slam. Kita masih di level Indonesia. Jadi gitu sebenarnya gini, itu jam terbang ya. Namanya jam terbang, jam pengalaman itu sangat penting gitu ya. Orang lain sudah sifatnya itu apa ya. Jadi metode latihannya mereka sudah bukan sistem persiapan umum, persiapan khusus, persiapan pertandingan. Jadi mereka itu dilatih berdasarkan level umur. Jadi kalau umur itu misalnya umur junior, namanya itu sistem latihannya training to train, kadet atau junior. Nah, di situ dia dilatih untuk mencukupi semua kebutuhan untuk bertanding, kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan dan lain-lain lah gitu. Itu dicukupi di umur segitu. Masuk training to competition, masuk ke level berikutnya training to competition, disediakanlah arena-arena pertandingannya. Setelah disiapkan tadi materi latihannya, kebutuhan fisik dan tekniknya, masuk ke level berikutnya training to competition. Jadi dia setelah itu masuk dari kompetisi ke kompetisi, seperti liga, Grand Prix, Grand Slam, gitu. Masuk ke situ, setelah lewati situ masuk ke training to win. Level training to win tuh seperti atlet-atlet Olimpiade itu masuknya ke level training to win. Jadi akhirnya mereka berlatih untuk mempertahankan kemenangan. Gitu. Metode latihannya berbeda-beda. Nah, gila itu ini apa namanya? Saya belum pernah denger nih apa namanya tahapan-tahapan latihan kayak begini gitu kan. Nah, baru saya dengar dari Sabung Pino nih. Jadi sebenarnya ada 4. Nah, simpel aja lah, dikit aja, ada 4. Yang pertama fundamental training. Fundamental training itu yang seperti kita lakukan waktu di Balikpapan. Di tempat Sabung Econ itu. Latihannya hanya untuk fun. Untuk anak-anak jadi fundamental itu fun, ya? Untuk fun. Masuk ke fundamental baru training to train. Jadi tahapannya fun dulu baru training to train. Training to train itu seperti PPLP atau Ragunan. Di situ dicukupi semua tuh. Mulai dari usia dini ya, masuk ke level atlet lah. Otomatis harus dicukupi kan, daya tahannya seperti apa, kecepatannya harus seperti apa, kekuatannya harus seperti apa, kelincahannya, kelenturannya dan lain-lain gitu. Nah, masuk ke situ, masuk ke level berikutnya training to competition. Training to competition, nah itu pengalaman bertanding, taktik, strategi segala macam di situ tuh dicukupi. Masuk berikutnya ke training to win. Gitu. Jadi empat level itu harus. Jadi
harus dicapai sebenarnya. Jadi tahapannya begitu ya Bam ya. Nggak bisa kita langsung loncat begini ya. Nggak bisa. Pokoknya semua langsung pertama fundamental dulu. Happy dulu, tenang fun. semua, suka juga itu baru bisa kita tahap berikutnya ya. Kalau loncat apa akibatnya? Loncat itu konslet. Konslet. Contoh banyak di Indonesia atlet kadet bermain seperti atlet senior. Banyak itu di open juga banyak gitu. Indonesia banyak ya. Iya. Cuman kan kita tunggunya di senior kan. Nah, sampai nggak akhirnya ke senior? Rata-rata nggak sampai. Karena terlalu cepat dia jagonya terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Cuman masalahnya, nah mumpung ini diliput sama Cimol penting banget nih. Wah, iya. Masalahnya di klub itu dituntut juga sama orang tua. Kok anak saya nggak menang-menang sih? Kan dilatihnya kan latihan permainan tuh. Iya. Orang latihan khusus pertandingan. Kok anak saya nggak menang-menang sih? Anak orang tuanya nunggu tuh kan juga. Pindah deh ke klub lain gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa ya biarkan aja seperti itu karena memang urutannya begitu gitu. Oh, jadi sebenarnya pelatih di klub itu ya satu pertama tahu tahapan itu, kedua dia harus bisa ngasih penjelasan ke orang tua. Jangan orang tua ini apa namanya gregetan panas pengen cepet-cepet anaknya juara padahal kecepatan juga nggak bagus ya kan kayak gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat di YouTube lah banyak juga di YouTube. Kalau di Korea itu anak-anak Korea yang memang atletnya udah level olimpiade, juara dunia gitu ya, Grand Prix, Grand Slam. Anak-anak Korea itu yang latihan di dojang bisa pelatihnya nendang target, bawa target gitu. Ayo tendang, angkat, ayun. Begitu berhasil, ore, kadang-kadang kasih permen. Gitu. Jadi yang olahraga negara yang memang sudah kuat prestasinya ya seperti itu. Dia menerapkan level stage itu gitu. Rangkaian itu. Jadi nggak diburu-buru gitu. Ini sesuai dengan umurnya. Betul. Sesuai dengan umurnya berlatih itu gitu. Iya. Itu yang harus dipahami sama pelatih ya. Pelatih ini banyak ya karena kenapa motivasinya harus cepet-cepet ini. Ya nggak ngerti lah macam-macam ya motivasinya, tapi ya mudah-mudahan ini cerita yang menarik gitu kan. Besok-besok Sabun bisa kasih seminar kayaknya nih. Oke. Nah, yang kedua, ini jadi ngajarin, tapi bukan ngajarin. Tapi ini bukan ngajarin, ngobrol sih. Iya, ngobrol sambil siapa tahu ada yang pelatih kan pasti banyak komen. Silakan komen. Jadi yang kedua, daya saing kita kurang. Kita nggak usah bicara ikut pertandingan luar negeri. Mendingan kita bikin atlet kita bisa bersaing di dalam negeri aja dulu. Orang udah banyak kok. Udah banyak banget anggota kita itu, anggota taekwondo itu. Nah, tinggal para pemegang regulasi lah ya, itu menyediakan sarana-sarananya, karena kan prinsip dari pembinaan prestasi itu latihan dan bertanding kan. Nah, latihannya seperti apa, pertandingannya juga seperti apa, itu yang harus kita kembangkan gitu. Latihannya untuk usia berapa, pertandingannya seperti apa. Latihannya untuk atlet, pertandingannya juga harus gimana gitu, nyetingnya tuh gitu. Betul. Nah itu, jadi kalau kita ikut pertandingan luar negeri, mungkin membutuhkan biaya karena kita kan masih belum industri lah taekwondo itu ya, masih ke home industry kali, masih amatir lah gitu ya. Sedangkan luar negeri itu kan sudah industri, sudah sponsorship semuanya gitu. Nah, kita kan masih belum. Nah, tinggal para pengurus sih mungkin ya, pengurus atau yang mempunyai regulasi itu membuat suatu sistem gitu. Sistem pertandingan, sistem ranking ya, yang akhirnya bisa si atlet itu bisa punya jenjang gitu. Di Indonesia nggak ada ya kita sistem belum ada. Padahal kita perlu ya kayak gitu. Perlu. Contoh gini, kita ikut tanding open. Kayak tim dari suatu klub misalnya di mana gitu ya, atau klubnya sama Econ lah. Ikut dalam 1 tahun ikut 11 kali tanding open. Terus dapat apa?
Terus hanya japres, hanya apa? Seharusnya kan sertifikat untuk masuk sekolah. Seharusnya kan memang terekam gitu, terekam. Oh di sini dia dapat emas, di sini dapat emas, pertandingan ini emas. Terus kalau emas dapat apa? Dapat poin atau apa? Gitu. Itu ada. Kalau dalam otomotif mungkin surat izin start lah gitu. Kita juga harus punya kayak apalah, apakah kartu atau apa gitu. Betul. Database yang pasti gitu. Sebelum COVID itu kan kita pertandingan taekwondo tuh kayaknya menjamur di mana-mana ya. Cuma ya kelemahannya itu. Gitu. Ya mohon maaf mungkin beberapa ya orientasinya agak ke sana Betul. Sebenarnya gini, nggak memikirkan ini nextnya gimana untuk atlet-atlet kita gitu. Sebenarnya sah-sah aja semua, siapapun kita mau bisnis usaha ya kan, mau nyari duit ya monggo. Tapi kita juga harus ada yang mikirin supaya anak-anak nih berjenjang lebih bagus lagi gimana kan gitu. Jadi memang tinggal kemasannya sih kalau menurut saya. Kalau kita misalnya segmennya segmen pemasalan gitu ya. Oke, otomatis dia ngambil profit dari pendaftaran. Nah, kalau segmen prestasi ya harus dari sponsor. Mengemas pertandingan itu seperti ini dilihat oleh supaya media itu bukan hanya yang datang orang yang bukan untuk orang yang cuma datang doang, tapi bisa kita sebar kemana-mana. Nah itu kan suatu produk pasti seneng gitu ya gitu. Nah kita cuman ngemasnya deh gimana gitu, lari ke arah industrinya itu seperti apa. Nah itu kita harus banyak belajar gitu. Iya. Sabom kasih saran ke saya dong supaya saya bisa jadi juara kayak Sabom gimana? Enggak, tapi cuma begini, Sabom ini pernah jadi atlet hebat, ya kan? Atlet hebat, buat saya atlet hebat lah gitu. Terima kasih. Sebagai pelatih, juga megang atlet di berbagai daerah, ya kan, dengan prestasi macam-macam lah. Nah, ini coba dong Sabom kasih motivasi, saran, gimana sih supaya jadi atlet yang sukses gitu ya, buat baik pada pelatih maupun pada atlet supaya suksesnya itu benar-benar sukses gitu, bukan cuma seperti tadi ngumpulin buat japres tapi ya benar-benar jadi membawa nama Indonesia gitu, seperti Sabom Pino Indra Perdana ini gitu. Jadi yang pasti harus cinta dulu sama taekwondo, cinta sama taekwondo, terus percaya kita bisa mencurahkan semua kemampuan kita, dan taekwondo juga bisa memberikan apa yang kita mau gitu. Itu harus percaya dulu, karena apa? Sekarang secara bonus gitu ya, secara bonus itu dari pemerintah sudah sangat menggiurkan. Menggiurkan. Jadi menggiurkan dan menjanjikan gitu. Jadi beda nggak sama zaman Sabom dulu? Oh, kalau dulu nggak sampai segitu. Sabom udah berapa miliar bonus dapatnya? Saya dulu itu memang untuk untuk kebanggaan aja lah, untuk bangsa dan negara ya. Kalau sekarang selain untuk itu juga untuk materi juga sangat mencukupi gitu. Cuman memang melalui proses yang panjang. Nah, kita harus siap. Mau siap dan memang harus fokus ke situ. Kuncinya cinta dan percaya dan fokus. Cinta, percaya, fokus. Betul. Sama kita kalau sama istri di rumah ya kan, harus cinta, percaya dan fokus, jangan kemana-mana. Karena banyak ya di taekwondo, tapi ya ternyata udah prestasi udah bagus, tapi ternyata kerja atau di instansi lah gitu, ingin menjadi polisi, tentara, ya boleh-boleh aja. Cuman sebenarnya taekwondo juga, apalagi di luar negeri ya, sudah menjadi industri. Di sini pun suatu saat akan seperti itu gitu. Cuma yang jadi masalah sekarang udah berprestasi taekwondo ya kan, terus jadilah apa yang dia mau, jadi jadi pegawai di Kemenpora, atau menjadi tentara, jadi polisi, abis itu banyak nih yang katanya abis itu berhenti atau prestasinya ngorok. Justru kalau menurut saya tetap menjadi seorang taekwondoin aja gitu. Itu karena tidak kalau memang dia punya prestasi tinggi itu
nggak rugi deh gitu, nggak rugi dan pasti dihargai sih. Ya, pokoknya cinta percaya fokus. Saya dapat nah, cinta percaya fokus. Sama istri di rumah harus begitu juga. Nggak boleh macam-macam. betul, wajib itu mah. Oke. Terus Bang, Sabam sampai sekarang umur berapa Bang? Saya umur segitulah. Segitu ya? Segitu. Iya, rahasia. Yang jelas Sabam umurnya jauh lebih tua dari saya pasti gitu kan. Cuma badan Sabam lebih terawat daripada badan saya. Ya kan, apa nih kuncinya? Makannya nggak banyak atau apa katanya? Apa ya, olahraga. Jadi karena saya memang senang olahraga. Tetap olahraga ya? Iya, saya senang olahraga, jadi saya tetap berlatih sih. Ya, terus taekwondo tetap ya, nendang-nendang masih ya? Saya taekwondo paling nyontohin doang. Sejak Sabom jadi pelatih, saya nggak pernah lihat Sabom lagi itu nendang-nendang lagi. Nggak pernah. Taekwondo itu memang kalau untuk usia kita ya mungkin bukan seperti taekwondo yang seperti kita jalani dulu gitu. Larinya mungkin lebih ke apa martial art lah gitu ya, artnya gitu lah, artnya gitu. Bukan kompetisinya lah gitu. Nah, jadi latihannya juga kalau untuk taekwondo saya sih paling hanya untuk cari keringat, tapi latihan yang utamanya saya lebih banyak ke apa sih, gym gitu. Gym ya, untuk otot aja, supaya bukan untuk besar tapi supaya kenceng aja deh. Iya. Pokoknya kuncinya olahraga aja Sabom ya. Olahraga ya. Makan bisa ngatur. Makan ya otomatis, kalau makan seumuran kita nggak boleh sembarangan. Kalau saya ahli ngatur makanan, Bom. Ahli ngatur makanan. Pagi makan nasi goreng, siang makan nasi padang, malam makan nasi kebuli. Wah, saya udah atur tuh kayaknya. Salam itu mah. Yang pasti kalau makanan saya melihat saya butuh nggak nih gitu, butuh segitu nggak gitu. Kalau nggak ya saya coba ya udahlah. Bisa ya, kontrolnya bisa ya, menahan itu bisa ya. Iya. Aduh, ini saya juga masalahnya di situ, matanya masih jelalatan dengan makanan, tapi lagi belajar terus gitu. Nah, Bom, kapan kita ke Balikpapan lagi nih? Ayo. Yang di Balikpapan coba undang dong. Undang. Sabom Mario Bagio, tolong siapin tiket buat saya sama Sabom Pino buat ke sana biar bisa main-main lagi latihan sana ya. Reuni lah pokoknya. Siapin tiket, hotel, ya, makan yang enak. Ditunggu Sabom Mario Bagio. Oke, Sabom Pino. Ya. Udah sore, udah gelap. Ini pokoknya ceritanya seru banget, banyak wawasannya. Sabom Pino ini banyak wawasannya loh ternyata loh. Ya, bukan ternyata, memang saya udah tahu sebenarnya gitu. Cuma banyak wawasannya. Jadi kalau kapan-kapan kita ngobrol lagi nggak apa-apa ya datang saya di sini. Pokoknya ini Sabom ini narasumber banyak ilmunya, jadi harus bagi-bagi Bang, nggak boleh disimpan ilmunya. Siap, ya kan? Siap. Kalau ada yang bermanfaat ya saya siap share. Oke, jadi kita udah selesai ngobrol-ngobrol hari ini. Pokoknya jangan lupa cinta, percaya, dan fokus. Sampai jumpa Cimoler. Thank you Sabom Pino. Assalamualaikum. Salam. Ini kenang-kenangan buat Sabom Pino, kaos dari Cimol TV. Hanya ini aja, semoga terkesan. Terima kasih atas kaosnya, bakal dipakai terus nih untuk latihan. Buat tidur. Terima kasih.